Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi syurutis sihhatis shaum. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya puasa. Jadi, apakah puasa dari setiap manusia itu kemudian dianggap sah? Jawabannya tidak. Agar puasa seseorang itu kemudian menjadi sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jal, Anda harus memenuhi beberapa syarat berikut. Apa saja? Syartu sihhatihi arba'atu asya. Syarat sahnya puasa ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah Islam. Islam. Sehingga kalau misalnya ada orang kafir, puasanya gak sah. Dan yang sering terjadi kan akhir-akhir ini sedang marak tuh di TikTok. Setiap bulan Ramadan biasanya ada orang-orang Kristen, Konghucu, Buddha dan sebagainya yang ikut-ikutan puasa. Kalau mereka berpuasa itu dengan tujuan agar mendapatkan pahala dari Allah dan sebagainya, maka itu tidak sah. Tapi andai kata mereka itu tujuannya ya untuk ikut merasakan apa yang kita rasakan, atau karena FOMO, atau karena ingin sebagai bentuk toleransi dan sebagainya, ya itu bebas, kembali ke niat masing-masing. Yang kedua, wa'aqlun, dan berakal. Akal merupakan syarat kewajiban, syarat sahnya puasa. Sehingga ketika ada orang yang nggak berakal, ODGJ dan sebagainya, kemudian puasa, ya nggak sah. Wa naqa'un min nahwi haidin, dan bersih alias suci dari seumpamanya haid dan nifas maksudnya. Sehingga kalau ada orang haid dan nifas, tiba-tiba sok ngide banget, dia itu ikut puasa, dosa dia. Kalau dia gak makan dengan tujuan puasa, dengan tujuan ibadah puasa, berdosa dia, dan gak sah juga dari dia. Kecuali kalau misal dia berpuasa dengan tujuan diet, atau mungkin dokter menganjurkan dia untuk tidak makan selama beberapa jam tertentu, ya itu bebas lagi. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaum, dan mengetahui apa? Bahwa waktu dia berpuasa adalah waktu yang memperbolehkan dia untuk berpuasa. Dalam artian, saat kamu berpuasa, kamu yakin penuh bahwa kamu tidak sedang berpuasa di waktu-waktu yang telah Allah larang. Kapan waktu-waktu yang telah Allah larang? 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Begitu juga pada 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, setelah yang disebut sebagai hari tasyrik. Gitu teman-teman, itu haram hukumnya berpuasa di sana, dan gak sah juga kalau misalnya teman-teman puasa di sana. Sehingga ketika teman-teman masih sempat meragukan, atau teman-teman udah tahu nih, gimana sih bahasanya? Intinya teman-teman harus yakin bahwa puasa yang sedang teman-teman lakukan tidak sedang dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan. Paham? Dah gitu aja. Faslun. Biasanya saya satu episode satu fasal, nggak apa-apa, lanjut. Faslun fi syuruti wujubis shaum. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat wajibnya puasa. Tadi adalah syarat sah, sekarang syarat wajib. Maksud dari syarat wajib itu apa? Dalam artian puasa itu bisa saja sah dilakukan seseorang, tapi gak wajib buat dia. Kapan puasa Ramadan maksudnya itu menjadi wajib bagi seseorang? Ketika telah terkumpul padanya 5 perkara. Apa saja? Syartu wujubihi khamsatu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah Islamun. Islam. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Walau, ini sebagai tambahan catatan di bawah. Walau fima mada. Walaupun dia Islamnya adalah Islam yang ada di masa lalu. Ini huruf dot kok kayak huruf ain ini. Hampir adzan subuh nih. Walaupun Islamnya adalah Islam yang ada di masa lalu. Maksudnya adalah murtad. Orang murtad itu puasanya sah? Nggak sah. Tapi misalnya nanti dia mu'alaf lagi, segala jenis ibadah yang telah dia tinggalkan termasuk puasa itu harus diganti.
Harus diqadha. Yang kedua, wa taklifun. Taklif. Maksud taklif di sini adalah apa? Balighun, aqilun. Baligh dan berakal. Sehingga bagi anak kecil misalnya yang belum baligh itu tidak wajib, maksudnya sah tapi tidak wajib. Yang kedua adalah aqilun, sehingga bagian tak berakal tak wajib. Tapi ini ada pengklasifikasiannya. Orang gak berakal itu terbagi menjadi 3. Pertama, orang yang mughma alaih, pingsan. Yang kedua, orang mabuk. Yang ketiga, orang apa lagi? Mabuk, pingsan, sama ODGJ, gila. Kita coba yang pertama sebutkan majnun atau sakran. Ya. Jangan tulis itu. Tulis di tempat sini. Oke, di sini saja ya. Biar lebih besar ya. Nih. Ini perihal tentang taklif yang hukumnya akal ini ya. Aqil. Yang pertama ada majnun. Oke, atau sakran. Di sini ada mughma alaihi. Sakran, orang ODGJ atau orang yang sedang mabuk, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ta'adda. Ini gimana sih cara pengklasifikasian? Ta'adda bihi lam yata'adda bihi. Pengklasifikasiannya bagaimana? Yang pertama, ta'adda bihi. Dia sengaja mabuk atau sengaja gila. Maksudnya gimana? Sengaja mabuk, jelas dia minum khamr, nyabu. Sengaja gila, dia minum obat-obatan atau melakukan sesuatu yang membuat dirinya gila. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau sifatnya dia itu menyengaja? Wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Yang kedua, lam yata'adda bihi. Dia gak sengaja, alias tidak melakukan sesuatu yang membuat dirinya mabok atau membuat dirinya gila, tapi tiba-tiba mabok dan tiba-tiba gila. Nah, contohnya apa? Contohnya Anda sakit, tiba-tiba dikasih bius sebelum operasi. Itu kan Anda tidak sengaja melakukan itu. Di sana ada hajat, ada kebutuhan. Maka Anda tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha. Kalau orang pingsan gimana? Orang pingsan secara mutlak, mau Anda sengaja pingsan atau tidak sengaja pingsan, wajib bagi Anda nanti ketika sadar untuk segera mengqadha. Paham? Oke. Sudah? Lanjut? Lanjut. Yang ketiga adalah itaqah. Apa arti itaqah? Itaqah artinya adalah mampu. Mampu secara fisik salah satunya. Fisiknya gimana? Misalnya fisiknya tidak mampu, ya dia tidak wajib. Misalnya fisiknya itu tidak mampu, dia tidak wajib. Sehingga bagi orang contohnya orang yang nggak mampu itu orang yang sepuh. Orang yang sepuh nggak wajib. Atau orang yang lapar nggak ketulungan. Orang yang lapar gak ketulungan itu gak wajib. Atau orang yang capek kerja, seperti tukang bangunan, orang kerja di traktor, orang yang kerja di bawah teriknya matahari, dan sebagainya. Itu juga tidak wajib berpuasa. Atau even misalnya ada orang yang sewa jasa. Kamu kerja kantoran. Kerja kantoran. Iya, ini kerja kantoran kan termasuk pekerjaan yang ringan kan.
kamu kerja kantoran. Kalau kamu puasa, otak kamu ini kemudian jadi dablek gitu loh. Kamu jadi gak bisa berpikir jernih. Ya. Dan puasa itu melemahkan kamu. Dan kamu pada posisi itu ya butuh sekali dengan pekerjaan itu. Boleh bagi kamu untuk tidak berpuasa. Apa-apa yang saya sebutkan tadi itu dengan syarat. Apa syaratnya? Ada tabyitun niyah. Ada tabyitun niyah. Apa yang dimaksud dengan tabyitun niyah? Anda harus niat puasa dan Anda harus mulai puasa. Anda harus niat puasa malamnya sebelum subuh, ya Anda harus niat puasa. Dan Anda gak boleh makan sampai itu terjadi. Misalnya kita sebut tukang bangunan, ya. Dia petani, lebih spesifiknya petani mungkin yang banyak bisa dibayangkan oleh teman-teman. Atau apapun lah yang sudah saya sebutkan tadi. Anda puasa dulu. Nanti ketika Anda sudah capek, literally capek, udah gak kuat lagi, baru Anda boleh untuk membatalkan puasa Anda. Tapi tentu saja nanti wajib qadha. Wajib qadha. Begitu teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya adalah wasihah dan sehat. Ini sehingga bagi orang yang sakit ya gak ada kewajiban. Cuman sakit ini terbagi menjadi dua. Pertama, sakit yang terus menerus. Yang kedua, sakit yang kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Kalau sakit yang terus menerus, maka tidak ada kewajiban bagi Anda untuk melakukan tabyitun niyah. Tabyitun niyah yaitu ya sebagaimana saya sebutkan, Anda memulainya dengan niat. Gak wajib bagi Anda malam harinya untuk berniat. Tapi kalau semisal Anda itu ternyata sakitnya itu kadang-kadang kumat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kumat, kadang-kadang enggak, maka dilihat. Kalau semisal Anda itu kumat sebelum fajar, maka Anda tidak punya kewajiban untuk melakukan tabyit. Tapi kalau semisal Anda kumatnya selain daripada apa yang saya sebutkan barusan, maka wajib bagi Anda untuk melakukan tabyit. Kemudian selanjutnya adalah wa iqamah dan bermukim. Sehingga bagi para musafir tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Hanya saja berpuasa lebih baik untuknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kalian berpuasa itu jauh lebih baik untuk kalian. Kecuali kalau misal kalian nggak mampu, maka lebih baik adalah mokel, lebih baik adalah tidak berpuasa. Nah, kapan orang musafir itu kemudian boleh untuk tidak berpuasa? Yang pertama, dia harus memenuhi syarat safar yang memperbolehkan dirinya untuk mengqashar salat sebagaimana saya sebutkan di episode-episode lalu. Jaraknya dan sebagainya. Yang kedua, safarnya harus terjadi sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau Anda berangkat pukul 6, maka Anda harus berpuasa. Tapi kalau Anda berangkat sebelum fajar, ya boleh Anda untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, Anda bukanlah orang yang tiap hari itu memang traveling kemana-mana. Yang bertahun-tahun gak nomaden. Dalam artian, ada momen di mana Anda bisa mengqadha sholat yang sudah Anda tinggalkan. Sehingga bagi orang yang tiap hari literally gak ada satupun hari kecuali dia itu traveling kesana kemari, itu salah satu syarat. Karena kalau semisal teman-teman ini literally 1 bulan penuh, 1 tahun penuh, 10 tahun penuh itu traveling, maka Anda telah seakan-akan puasa tidak ada bagi Anda. Dan ini merupakan sebuah kekacauan di sana. Walaupun di sini ada khilaf di antara para ulama, tapi gak perlu kita bahas. Begitu teman-teman. Sudah? Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.